Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama khutbah Jumat Ustadz Mustafa yang berjudul Fadilah Istighfar. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syariati wa khalisid din. Nahmadullaha wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibin al-mahbub syafil ilati wa mufarijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian menjalankan segala perintah-perintah Allah, intisalu awamirillah, menjalankan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub di dalam kitabullah Al-Qur'an atau yang telah disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, atau yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita melalui fatwa-fatwanya. Perintah menjalankan segala perintah untuk melakukan kebaikan dan perintah untuk menjauhi larangannya. Karena hadirin rahimakumullah, bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, takwa inilah yang akan menentukan bagaimana kita nanti di akhirat. Kehidupan kita di akhirat nanti tergolong sa'idun fil akhirah atau tidak, itu tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Jika di dunia ini takwa selalu kita junjung tinggi, takwa selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka dipastikan di akhirat besok kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selamat. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, berpeluang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti hanya pejabat saja mereka yang berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi status apapun yang ada pada diri kita ini berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pejabat berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam contoh, bisa korupsi, bisa tidak hadir, bisa sewenang-wenang. Begitu juga sebagai seorang pedagang, peluang untuk bermaksiat kepada Allah sangat tinggi. Curang dalam dagangannya, mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Begitu juga profesi yang lain. Sebagai seorang yang mempunyai amanat yang lain, itu berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, ketika di dalam diri kita ada benih-benih ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dalam diri kita ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat akan ayat Allah, alam ta'lam bi annallaha yara. Apakah kau tidak lihat, apakah kau tidak tahu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan. Semut hitam pada lembah yang hitam, pada malam yang gelap, di situ akan terpantau aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi ittaqillah haitsuma kunta. Mari kita jaga taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi khuluqin hasan wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Dan ketika kita melakukan satu kejelekan, ketika kita melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui akan dosa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita berada di 10 kedua bulan Ramadan. Pada saat ini kita berada di 10 yang kedua di bagian bulan Ramadan. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idhun minan nar. 10 hari pada bulan Ramadan yang pertama ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, dan 10 yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian dia percaya bahwa Ramadan ini adalah perintah Allah puasanya, karena sebagai bentuk iman kita adalah melakukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu li, puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika kita melakukan sholat, maka siapapun akan tahu bahwa kita melakukan sholat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seperti hanya
baca Quran, seperti halnya bersedekah, berhaji, umrah dan yang lainnya. Saat kita lakukan ibadah itu, maka semua akan bisa mengetahuinya. Akan tetapi berbeda dengan ibadah puasa, karena ini hanyalah bentuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sawmu li wa ana azzibi, dan akulah yang akan membalasnya, Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berada di minggu yang kedua atau 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Pada saat ini mari kita pergunakan, mari kita manfaatkan. Jangan sampai terlewatnya bulan Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Rajima akfurajulin ailahikum dhullun wa hikara jaa Ramadan wa tamma Ramadan wa lam yufar dunubuh." Telah datang bulan Ramadan dan Ramadan telah berakhir, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang yang tidak terampuni dosanya ketika Ramadan telah lewat. Hadirin rahimakumullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Suatu ketika Sayyidina Imam Hasan al-Basri, beliau didatangi oleh beberapa orang yang menyampaikan keluh kesah akan nasibnya. Beliau didatangi oleh beberapa orang yang mana orang ini mengatakan keluh kesahnya akan nasib yang dia alami. Yang pertama, dia mengatakan, "Wahai Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya saya ini mempunyai keluarga banyak, tanggunganmu banyak, akan tetapi sudah aku lakukan upaya dan upaya. Saya sudah melakukan usaha, mulai berbisnis, berdagang dan yang lainnya. Akan tetapi wahai Imam, tidak satupun usahaku membuahkan hasil. Justru aku tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan tanggunganku." Kemudian yang kedua, orang lagi mengatakan kepada Imam Hasan al-Basri, "Wahai Imam, sesungguhnya saya telah lama berumah tangga. Sudah aku lakukan berumah tangga ini sekian puluh tahun masa usia pernikahanku. Akan tetapi selama itu pula belum kudapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seorang momongan atau keturunan. Oleh karena itu wahai Syekh, berilah petunjuk kepadaku agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadaku." Kemudian yang ketiga, orang ini mengatakan, "Wahai Al-Imam, sesungguhnya saya adalah seorang petani. Saya ingin membahagiakan keluarga, menjadi petani yang sukses. Akan tapi sekian tahun aku melakukan usaha pertanian, justru gagal dan gagal. Saya tidak pernah mendapatkan hasil yang begitu baik." Hadirin rahimakumullah, mendengar tiga ucapan itu, akhirnya Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah, cukup bagimu beristighfar kepada Allah. Apapun masalahmu, apapun kasusmu, apapun problemmu di dalam dunia ini, satu-satunya solusi adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dari sekian
jawaban. Dari jawaban itu ada satu di antara penanya bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami telah melakukan pertanyaan banyak sekali, dari mulai 1 sampai 3, akan tetapi kenapa hanya satu yang kau jawab, hanya satu solusi, yaitu istighfar. Maka dengan dia Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab dari surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan dirinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya setiap kesulitan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesusahan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah la astaghfirullah al-azim fi kulli yawmin aksara min 70 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, dijauhkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan tidak kurang dalam satu hari beristighfar kepada Allah 70 marrah, 70 kali. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sekali lagi di 10 yang kedua di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi, jangan sampai ada satu kali pun yang tersisa di bulan Ramadan ini kecuali kita gunakan untuk bermunajat, bertafakkur, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita som-som Ramadan dan kita jemput Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ingat, di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, yang mana siapa yang beribadah bertemu dengan Lailatul Qadar, maka dia ibarat melakukan ibadah lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 81 tahun. Sekali lagi, mari kita gunakan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang baik, keluar dari bulan Ramadan ini idgun minan nar. Bersama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik adalah baik, dan berilah rezeki kemampuan kepada kami untuk bisa melakukannya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, yang jelek adalah jelek, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa lahul hamdu bis samawati wal ardh wa ashiyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mautiha wa kadzalika takhrujun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi sya'ni minasy-syu'un. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul aminul ma'mun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum fi ma 'indallahi raghibun wa mimma ladayhi rahibun. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma warḍa 'anil khulafa'i war-rasyidin alladzina qadaw fil haqqi wa kanu bihi 'adilun. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anisittatil mutammimina li 'ashratil kiram wa ansa'il ashabi nabiyika ajma'in warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin waj'al kalimataka hiyal ulya ila yaumiddin waqtulil kafarata wal musyrikin wal mulhidin wal mubtadi'in waslih man fi salahil islami wal muslimin wa ahlik man halakihi fi salahil islami wal muslimin wamdud binasrika wa taufikka wa husni ta'bidika wa muluka wa rusya'al muslimin wa junudal mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ja'al hadha baladan wa sa'ir biladil muslimina aminan mutma'innan wa la taslub ni'mataka anna wa kum ma'ana haitsu kunna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah anta a'lam bi jami'i dhunubina faghfirha wa anta a'lam bi jami'i uyubina fasturha wa anta ya Allah a'lam bi jami'i hawaijina faqdiha ya Allah. Allahumma anqilna wal muslimin minasyaqawa ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal 'adzabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isya'i ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal fakhri ila al-ghina wa minal faqri ila al-ghina wa minadh dhulli ila al-'azzi wa minal ihana ila al-karam wa minadh dhiqi ila as-sa'ah wa minas sarri ila al-khair wa minal 'usri ila al-yusra wa minal adbari ila al-iqbal wa minas syaqami ila as-shifa wa minas syaqami ila as-shifa wa minas syarri ila al-khair wa minal isri ila al-yusra. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر وأجل.